Suara Radio, Music Hit Indonesia. Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara. Pagi-pagi gini udaranya sejuk banget ya. Kalau di Lamongan sekarang ini aja kayak ngerasa aduh udaranya segar banget nih. Cocoknya ya kalau pagi-pagi gini tuh buat olahraga sih ya Sobat. Buat olahraga, buat jalan-jalan ringan gitu. Terus muter-muter pakai apa ya. Ya pakai sepeda boleh. Terus sepeda ini ya, sepeda apa ini ontel gitu kan ya. Terus kita jalan-jalan gitu, enak banget ya. Tapi sayangnya sekarang Asmi udah menyapa Sobat Prameswara yang ada di rumah nih. Kamu lagi tidur rebahan atau udah olahraga Sobat? Kalau Asmi sekarang udah kerja nih, semangat banget kalau jam 6 berangkat untuk menyapa Sobat Prameswara yang ada di rumah. Dan tentunya Asmi bakal memberikan musik-musik hits ya dari Indonesia sampai mancanegara. Dan juga informasi untuk Sobat Prameswara di ajang Semangat Pagi ini tentunya. Oke Sobat Prameswara, dan Asmi nggak ini ya lupa untuk ngingetin Sobat Prameswara yang mau gabungan boleh banget ya di aplikasi X-Space Radio. Di situ kamu bisa download di aplikasi Google Play Store ya, dan kamu bisa loh untuk menikmati fitur ininya live chatnya. Jadi kamu bisa ngobrol lewat chat dengan dengan penyiarnya. Seru banget kan? Dan Sobat Prameswara, untuk kamu ya yang pengguna iPhone jangan sedih karena di live streamingnya Prameswara itu ada juga di websitenya di www.prameswarafm.com. Dan tentunya buat kamu ya yang mau kirim-kirim salam boleh, yang mau berbagi informasi terkait apapun boleh banget di WhatsAppnya 081230211039. So Sobat Prameswara, untuk mengawali musik pada pagi hari ini ya ada dari Camila Cabello, Fit Ed Sheeran, Bam Bam, dan juga Harry Styles, As It Was. Suara Radio, Music Hit Indonesia. 3,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, untuk mengawali informasi ya di pagi hari ini, tentunya Asmi akan memberikan informasi buat Sobat Prameswara ya, khusus buat kamu nih. Kira-kira apa nih informasinya ya? Nah, kemarin sempat Asmi juga bilang ya bahwasannya kereta itu masih menganjurkan untuk pengunjungnya ya itu memakai masker nih. Nah, kali ini ada pengumuman baru bahwasannya ketika kita menaiki KRL ya, ini boleh nih untuk melepas masker atau tidak menggunakan masker. Nah, kabar terkini buat pengguna KRL ya, yaitu penumpangnya ini boleh lepas atau tak memakai masker di dalam kereta. Ketentuan ini juga tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Nah, sesuai dengan surat edaran ini ya, mulai tanggal 12 Juni 2023, seluruh pengguna perjalanan komuter lain diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Nah, meski begitu ya Sobat, bagi pengguna KRL yang sedang dalam kondisi tidak sehat ya, terutama sedang batuk dan flu, tetap dianjurkan menggunakan masker di dalam kereta dan area stasiun. Nah, untuk seluruh pengguna KRL juga ya dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan COVID-19. Jadi ini untuk penggunaan masker aja ya Sobat. Kamu boleh nih ketika kamu udah menggunakan kereta api untuk perjalanan, kamu boleh tidak memakai masker. Tapi untuk vaksinnya kamu tetap diharuskan untuk vaksin ketika kamu menaiki kereta. Dan juga ya untuk penggunaan masker ini kembali ke diri sendiri sih. Kalau kita sedang flu ya, batuk, ya dari diri sendiri ya inisiatif lah. Kalau
aku lagi batuk nih biar gak menular ke masyarakat yang lain, ke orang-orang yang lain. Ya itu mencegah aja sih ya, daripada kita kemudian kita lagi sakit kemudian gak mencegah dan ini menular, itu malah membuat efek negatif gak sih sobat. Nah untuk musik selanjutnya ya dari Zala Leula Move In, dan buat kamu yang belum gabungan boleh banget ya gabungan di WhatsApp-nya 081230211039. Suara Radio, Music Hit Indonesia. Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Suara, sebelum kamu dengerin lagu dari Jungkook BTS ini ya featuring Fahad Al-Kubaisi, ini ada informasi dulu nih. Esmi mau bacakan informasi buat Sobat Suara. Nah untuk informasi selanjutnya masih dari Lamongan ya Sobat. Ini ada informasi bahwasannya Kodim Lamongan ini menggelar panen raya bersama warga. Nah, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional ya, Kodim Lamongan ini melakukan panen raya bersama kelompok tani Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan ya, sobat. Kegiatan ini juga bertempat di sekitaran lapangan tembak Joko Sanur dalam pemanfaatan lahan kosong. Nah, turut hadir juga dalam kegiatan ini Pasiter Kodim Lamongan, Kapten CHB Agung Arianto, anggota TNI jajaran Kodim Lamongan, serta kelompok tani mitra tani Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung. Dan di Lamongan ya, Letkol ND Siswanto Yusuf juga melalui Pasik ke Kodim Lamongan, Kapten CHB Agung Arianto saat di lokasi panen raya padi menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan wujud nyata TNI untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Beliau juga menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan program kerja Kodim Lamongan untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Tentu ini juga sebagai pilar perekonomian bangsa ya sobat, dengan memanfaatkan juga sumber daya alam yang ada di wilayah Lamongan. Nah tak hanya itu juga ya sobat, bentuk dukungan nyata TNI dalam rangka mendukung pemerintahan melalui hal ketahanan pangan ini mulai dari tingkat pusat hingga wilayah. Kodim Lamongan juga menanam tanaman cepat panen loh, dan ini merupakan salah satu solusi ya untuk menyukseskan ketahanan pangan di daerah dengan harapan agar warga dapat memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah untuk ditanami tanaman. Selain membantu pemerintahan juga, ini bertujuan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur milik TNI untuk membantu kesejahteraan petani. Itu ya sahabat, jadi memang kalau kita membantu pemerintah untuk menyesuaikan atau membantu ya program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, ini memang sangat membantu banget ya sobat. Nah sobat, untuk informasi selanjutnya ya, kamu masih bisa stay terus ya, dan kamu juga bisa masih bergabungan di WhatsApp-nya 081230211039. So sobat suara, satu spesial lagu untuk kamu, Jungkook of BTS featuring Fahad Al-Kubaisi, Dreamers. Suara Radio, Music Hit Indonesia. Promo Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Promo Suara, untuk informasi selanjutnya ya, kamu pasti tahu kan bahwasannya besok ya pada tanggal 19 Juni ini bakal ada pertandingan antara Indonesia versus Argentina. Nah kemarin sempat gempar ya bahwasannya kesayangan kita ya Lionel Messi ini gak jadi ke Indonesia. Tapi untuk informasi terbarunya ini sobat, bahwasannya pihak PSSI ini membantah bahwa Lionel Messi batal ke Indonesia. Nah, ada kelegaan gak sih ini buat fansnya Messi ini? Nah, bahwasannya harapan penggemar Lionel Messi untuk menyaksikan idolanya secara langsung ini ternyata masih ada, sobat. Pihak PSSI ini sudah membantah isu soal Messi batal menghadapi timnas Indonesia pada 19 Juni mendatang ya. Hal ini juga diungkapkan anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad
Riyad, dia juga mengaku bahwa tidak ada pembicaraan dari Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA dengan PSSI soal hal ini. Jadi Riyad juga mengatakan bahwa duel timnas Indonesia kontra Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini masih sesuai rencana, yakni Messi tampil dalam liga ini. Nah, sampai hari ini juga ya Messi ini masih terjadwal hadir dalam pertandingan itu. Pernyataan Riyad ini juga membantah laporan jurnalis Argentina yang mengklaim bahwa La Pulga ingin liburan selepas menghadapi Australia di Cina pada 15 Juni mendatang. Sebenarnya masih jadi misteri ya kenapa Messi ini memilih absen dan liburan langsung. Sebab bursa transfer MLS ini baru dibuka pada 5 Juli nanti. Dan sobat, untuk informasi selanjutnya ya, di sisi lain AFA ini memang belum membuat pernyataan soal kepastian Messi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Namun sobat, apa yang dikatakan Riyad ini tampaknya bisa memberikan secerca harapan untuk para fansnya Messi melihat aksi idolanya secara langsung. Nah, ini memang belum ada pernyataan resmi ya, makanya dari kemarin tuh jangan kayak simpang siur, oh nggak jadi kesini, padahal dari pihak PSSI-nya sendiri tuh belum ada omongan dari pihak Argentinanya. Gitu ya sobat, jadi buat kamu ya yang kemarin mau nukerin tiketnya, jangan deh nanti menyesal loh kalau Messi jadi ke Indonesia. Jadi kamu nanti nggak ini ya, menyesal gitu. Atau tiketnya boleh dikasihkan Azmi nih. Boleh banget dikasihkan Azmi kalau kamu nggak jadi nonton ya. Tapi jangan ya, karena memang ini war tiket dari konser sampai apa ini ya, kayak pertandingan ini memang membutuhkan effort yang lebih gitu gak sih? Jadi sayang banget kalau kamu gak jadi lihat ya, meskipun gak ada Messi ya, meskipun ada dan tidak ada ya, kita apresiasi aja sih, karena memang laga Indonesia ini ya, timnas Indonesia ini sudah sampai melawan Argentina loh, perlu diapresiasi banget sih ya itu sobat. Nah, untuk sobat Pamong Suara ya yang belum gabungan nih, ayo ditunggu Azmi nih ya. Di pukul 7:54 ini Azmi nunggu kamu untuk gabungan di WhatsApp-nya 081230210039. Pamong Suara Radio, Music Hit Indonesia. Pamong Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Pamong Suara, kamu tahu nggak sih kalau ada balita ya yang sekarang ini terminum air bekas sabu loh. Ya, tepatnya ya ini ada di Samarinda, dan nasib naas dialami oleh seorang bayi berinisial N ini di Samarinda, Kalimantan Timur, yang tidak sengaja mengonsumsi narkoba jenis sabu pada Rabu Juni yang lalu ya. Bocah malam ini akhirnya seperti mengalami kondisi orang-orang yang mengonsumsi sabu. Aduh, kasihan banget ya, seperti hiperaktif, susah tidur, hingga enggan makan dan minum. Pihak keluarganya juga akhirnya memeriksakan kondisi kesehatan anaknya ini ke rumah sakit, hingga diketahui darahnya positif mengandung zat berbahaya metamfetamin atau sabu. Ibu korban akhirnya melapor ke Polresta Samarinda, dan kata Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Pol Yusuf Sutejo ini mengungkapkan bahwa kronologis kasusnya saat orang tua korban ini bertandang ya atau bertamu ke kenalannya berinisial SC. Di rumahnya ini antara korban dan SC ini sebelumnya memang sudah kenal sejak lama. Nah, dalam kunjungan ini ya sobat, ia mengajak anaknya ya yang si korban ini berinisial N yang masih berusia 3 tahun. Aduh, masih kecil banget, aduh kasihan ya sobat. Selang-selang obrolan juga mendadak bayi malang ini kehausan sehingga meminta minum kepada pemilik rumah. Nah, perempuan inisial SC ini ya yang memiliki rumah akhirnya memberikan air minum dengan memanfaatkan gelas bekas minuman mineral. Ia lupa sempat memanfaatkan gelas untuk pesta narkoba jenis sabu pada malam sebelumnya. Pihak Polresta Samarinda juga bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap perempuan inisial SC tanpa perlawanan di rumahnya.
Selama proses penyidikan ini ya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda juga menetapkan statusnya sebagai tersangka sekaligus menahannya guna menjalani proses penyidikan pada Minggu 10 Juni lalu. Aduh, udah tahu ya kalau semisal narkoba atau sabu ini kan memang dilarang ya. Berbahaya sekali ya untuk orang dewasa ya. Apalagi ini dikasihkan kepada anak balita yang masih berumur 3 tahun. Aduh, naas sekali. Kasihan ya, udah bayi udah dikasih seperti itu. Dan memang kalau kita ada aturan melanggar ya memang itu berbahaya saya sobat. Jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam hal-hal yang memang membahayakan buat diri kita. Apalagi ini buat orang lain yang seharusnya ini orang yang punya rumah ya yang mengadakan pesta sabu dan ternyata ini kena ke orang lain. Aduh, sayang banget ya, kasihan. Dan untuk anaknya yang balita berumur 3 tahun ini semoga segera diberikan kesembuhan saja ya sobat, dan semoga tidak terjadi lagi ya di lingkungan keluarga kita dan terhindar dari masalah-masalah yang memang negatif. Dan sobat Pulang Suara tetap jaga kesehatan kamu ya untuk olahraga, kemudian makanan-makanan yang sehat ya, jangan makan yang memang sudah dilarang seperti ya itu tadi ada pesta sabu, kemudian narkoba dan lain-lain. Itu memang sudah membuat akal dan juga pikiran kita itu terkena dan sudah tidak normal lagi ya sobat. Suara Radio, informasi. Aduh, pagi-pagi gini enaknya ngapain ya sobat? Kayaknya enaknya ngopi deh. Ada kopi apa ya di rumah? Oh, ada Top Kopi. Setelah sukses dengan Top Kopi gula aren instan, Top Kopi sekarang ngeluarin varian baru, Top Kopi gula aren tubruk. Ini cocok banget buat sobat Prameswara yang suka kopi ada ampasnya. Mau yang instan atau tubruk, semua ada di Top Kopi gula aren. Kalau sobat Prameswara suka yang praktis dan instan, minum Top Kopi gula aren instan. Rasanya kekinian, cocok banget buat anak muda hits masa kini. Mau panas bisa, mau dingin juga bisa banget. Nah, buat yang suka kopi tubruk alias kopi yang ada ampasnya, minum Top Kopi gula aren tubruk. Dibuat dari biji kopi terbaik, kopinya strong, dipadu dengan manis gula aren. Rasanya legits. Mau pilih instan atau tubruk, gula arennya Top Coffee, paling hits dan legits. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM Musik Hits and Information. Sobat Prameswara, sebelum kamu menggalau bareng ya dengan lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Ini memang lagunya galau ya, buat kita itu galau terus gitu. Padahal gak galau tapi maunya galau terus ya sobat. Nah, untuk sebelum kamu dengerin ya, ini ada informasi nih sobat. Asli mau memberikan informasi buat kamu ya. Bahwasannya masih dari Lamongan, bahwasannya masyarakat Lamongan ini digegerkan dengan aksi percobaan bunuh diri yang akan dilakukan oleh seorang perempuan yang berasal dari Ciracap, Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini masyarakat digegerkan ya dengan aksi percobaan diri yang akan dilakukan oleh seorang perempuan di Jalan Raya Sugio Lamongan, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, perempuan ini bernama Parsini asal Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dia hendak menabrakkan diri ya ke kendaraan roda 4 yang melintas di Jalan Raya Sugio Lamongan. Menurut Kapolsek Lamongan, Kota AKBP Fadlan, ini kejadian berlangsung sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Sugio Lamongan, tepatnya di ruas Jalan Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan. Nah, mengenai kronologinya ya, Fadlan menjelaskan bahwa kejadian ini bermula sekitar pukul 14 siang ya sobat, dan saat perempuan ini berada di warung milik Yitno yang berlokasi di Dusun Tanjung Sari,
Sari, Desa Tanjung. Kala itu, sambung Fadlan, juga pemilik warung sempat menawarkan makan dan minum kepada perempuan ini, dan akan tetapi tawaran ini ditolak oleh perempuan ini. Bahkan perempuan juga berdiam diri saja di warung setempat. Melihat kenyataan ini ya, akhirnya salah satu keluarga Yitno pun memberitahukan kepada saudara Wempi Stefanus Tri selaku ketua RT, yang kemudian ketua RT setempat langsung mendatangi Polsek Lamongan Kota untuk melaporkan kejadian ini. Nah, naasnya ya, saat hendak dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polsek, perempuan ini justru berjalan kaki di jalan raya menuju arah barat. Perempuan itu tiba-tiba bergerak ke tengah jalan yang waktu itu ramai dipadati kendaraan besar yang melintas. Tak hanya berhenti di situ ya, sobat, perempuan ini bahkan berniat untuk menabrakkan dirinya ke kendaraan yang sedang melintas. Perempuan ini memang mau melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kendaraan yang melintas. Beruntung ya sobat, aksi percobaan bunuh diri ini hendak dilakukan oleh perempuan ini berhasil digagalkan oleh anggota Polsek Lamongan Kota bersama pengguna jalan dan warga sekitar bergegas mengamankan perempuan itu. Nah, lebih lanjut juga ya sobat, Fadila menuturkan bahwa pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk mengetahui identitas perempuan ini bersama Persini asal Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Persini juga sudah diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang kemudian dirujuk ke RSUD Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dilihat dari ciri-ciri fisik dan karakternya, yang bersangkutan diduga mempunyai kelainan jiwa. Jadi sobat, kalau lihat kayak kasus-kasus gini ya, sebenarnya memang kebanyakan itu mempunyai masalah hidup. Lagi-lagi masalah hidup, karena memang setiap manusia itu memiliki masalah ya. Tapi sebaiknya masalah itu kan pasti ada jalan keluarnya. Kita sebagai manusia juga harus gak boleh kayak pesimis, gak boleh putus asa, karena memang setiap masalah itu ada sih jalan keluarnya ya. Dan jangan sampai kalau kita mempunyai masalah kemudian dilakukan seperti ini, bunuh diri. Bukan masalahnya bukan selesai, tambah nambah masalah gitu ya sobat Permeswara. Dan selanjutnya lagu kesukaan kamu ya dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Permeswara Radio, Music Informasi. Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Permeswara, untuk informasi selanjutnya ya, tadi sudah ada informasi dari Lamongan, dan kini Asmi memberikan informasi terbaru nih terkait harga cabai hingga telur ini melonjak loh sobat jelang memasuki Idul Adha ya. Kenaikan ini juga berkisar 0,26 sampai 0,31%. Nah, 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha 2023 ya, sejumlah bahan pokok ini merangkak naik. Sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur, sampai cabai juga tercatat naik dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan atau SP2KP Kemendak per Jumat tanggal 9 kemarin ya, daging ayam ini mengalami kenaikan sebesar 0,26% dari tarif 38.700.000 menjadi 38.800 rupiah per kilogram. Peningkatan harga juga turut terjadi pada komoditas telur ayam ras, yakni sebesar 0,31% dari Rp31.900 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Komoditas lainnya juga dialami kenaikan harga adalah keluarga cabai ini, cabai rawit merah dan merah besar ini ya, kompak mengalami kenaikan harga. Harga cabai merah naik 0,22% menjadi Rp45.300 per kilogram dari sebelumnya Rp45.200 per kilogram. Kemudian sobat, harga cabai rawit merah besar ya, ini juga naik sebesar 0,5% dari sebelumnya Rp39.900 per kilogram menjadi Rp40.100 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi paha belakang mengalami penurunan ya dari 0,7%. Dari harganya Rp137.800 menjadi
Rp137.700 per kilogram. Harga komoditas lain juga dialami oleh bawang putih Honan ya, sebesar 0,26% dari Rp38.000 menjadi Rp37.900. Karena memang menjelang Idul Adha juga Idul Fitri ya, biasanya memang harga-harga di pasar ini melonjak ya sobat. Dan untuk lagu selanjutnya ya sobat, khusus untuk sobat Persuara yang ada di rumah, dari Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta. Suara Radio, Music Hit Indonesia.